Halo semua, kembali lagi bersama kami, kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen compensation. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lita Lutfinur Pratowo, yang akan dibantu teman saya, ada Astrid Dini Alyani, Nurhana Fajri, dan Inasya Kaira, yang akan menyampaikan materi pada kali ini. Nah, untuk materi pertama, ada manajemen compensation in general. Ini akan disampaikan oleh Astrid Dini Alyani. Untuk Astrid, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen compensation atau manajemen kompensasi. Nah, menurut pendapat Edwin B. Flippo pada tahun 2007 dalam bukunya, compensation is the equitable remuneration of personnel for their contribution to organization objective. Yang berarti bahwasanya kompensasi itu adalah pemberian imbal jasa yang layak dan diberikan secara adil kepada karyawan-karyawan karena mereka itu telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kompensasi itu adalah suatu imbalan baik secara finansial maupun non-finansial yang diberikan terhadap karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, peran penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai mekanisme insentif dan sistem kompensasi serta fungsinya dalam mempengaruhi perilaku karyawan dalam mencapai keselarasan tujuan atau goal congruence. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke temuan penelitian tentang insentif organisasi. Nah, ada dua insentif, yaitu insentif positif dan insentif negatif. Insentif positif atau hadiah adalah bagian yang meningkatkan kepuasan kebutuhan individu. Nah, sebaliknya insentif negatif itu adalah hukuman yang hasil yang menurunkan kepuasan kebutuhan tersebut. Nah, dari penelitian tentang insentif itu cenderung mendukung hal-hal berikut yang terdiri dari 7 poin. Yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen seharusnya berorientasi pada reward. Karena individu itu cenderung lebih dimotivasi oleh potensi mendapatkan imbalan daripada ketakutan atas hukuman. Kemudian poin kedua, personal reward bersifat relatif atau situasional. Kompensasi moneter merupakan sarana penting untuk memuaskan kebutuhan. Namun di luar tingkat kepuasan tertentu, jumlah kompensasi itu tidak harus penting imbalan non-moneter. Kemudian poin yang ketiga, manajer operasional akan mengikuti apa yang dilakukan atasan. Contohnya, jika manajer senior itu memberikan sedikit perhatian pada sistem, manajer operasi akan mengikutinya. Kemudian, poin yang keempat, individu sangat termotivasi ketika menerima feedback tentang kinerja mereka. Nah, tanpa feedback seperti itu, orang tidak mungkin merasakan pencapaian atas atau realisasi diri. Kemudian poin selanjutnya, insentif menjadi kurang efektif jika jarak antara kegiatan dan feedback itu terlalu lama. Menuju poin selanjutnya, yaitu motivasi paling lemah adalah ketika individu yakin bahwa suatu insentif itu terlalu mudah dicapai. Nah, begitu juga sebaliknya, motivasi kuat adalah ketika diperlukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu tujuan, sasaran, atau standar cenderung memberikan insentif yang kuat hanya jika manajer menganggapnya adil dan berkomitmen untuk mencapainya. Nah, komitmen tersebut paling kuat jika menyangkut catatan publik, yaitu ketika manajer telah secara eksplisit menyetujui bahwa jumlah yang dianggarkan itu dapat dicapai. Boleh next. Kemudian masuk ke karakteristik rencana kompensasi insentif. Nah, paket kompensasi total dari seorang manajer itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama gaji, tunjangan, dan kompensasi insentif. Nah, gaji sendiri yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan supaya loyalitas karyawan itu meningkat karena bahwa kesejahteraan itu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi insentif, yang mana ia adalah imbalan yang diharapkan dapat memotivasi karyawan supaya berkinerja lebih baik. Nah, dari 3 komponen tersebut saling bergantung satu sama lain, tapi pada poin yang ketiga itu secara khusus berkaitan langsung dengan fungsi pengendalian manajemen. Nah, oleh karena itu komponen kompensasi insentif akan menjadi topik utama dalam bab bahasan kita kali ini. Kemudian boleh di next. Masuk ke rencana kompensasi insentif. Nah, kompensasi insentif itu terdiri dari
jangka panjang dan jangka pendek. Yang akan kita bahas pertama yaitu jangka pendek. Nah, rencana insentif jangka pendek didasarkan pada kinerja tahun berjalan dan juga bonus itu dalam rencana jangka pendek biasanya dibayar secara tunai. Nah, ada beberapa jenis, yaitu yang pertama total bonus pool atau kumpulan bonus total. Ini merupakan jumlah total dibayarkan kepada sekelompok karyawan yang memenuhi syarat pada tahun tertentu. Nah, ada beberapa cara untuk menetapkan kumpulan bonus. Ya, ada contoh yang pertama yaitu metode yang paling sederhana adalah membuat bonus sama dengan persentase tertentu dari keuntungan. Tapi banyak perusahaan tidak suka menggunakan metode ini karena itu merupakan ini berarti bahwa perusahaan akan membayar bonus bahkan ketika profitabilitasnya itu rendah, yang didapatkan dengan rumus persen kali laba bersih. Kemudian metode yang kedua itu ada metode bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah tingkat laba per saham atau earning per share minimum tercapai dengan rumus persen kali laba bersih dikurangi total EPS minimum. Kemudian ada juga cara yaitu bonus didasarkan pada profitabilitas relatif terhadap industri. Namun dalam peroleh data industri yang di bauran produk dan juga cara yang lain. Kemudian yang kedua itu ada carryover. Pada metode ini pembayaran bonus itu ditetapkan pada kebijakan komite dewan direksi. Berapa itu banyak yang akan ditambahkan maksudnya seberapa banyak yang akan ditambahkan ke carryover. Nah, untuk keuntungan dari carryover sendiri yaitu yang pertama yaitu ada lebih fleksibel karena pembayaran itu tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu formula. Namun juga memiliki kekurangan yaitu bonus itu kurang berhubungan langsung dengan kinerja saat ini. Dan yang ketiga ada deferred compensation atau kompensasi yang ditangguhkan. Meskipun jumlah bonus itu dihitung tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya 5 tahun. Nah, metode ini pembayarannya sebagian didasarkan kinerja beberapa periode yang lalu. Dan memiliki keuntungan juga kerugian. Keuntungannya yaitu mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir jangka panjang, kemudian memperlancar penerimaan kas oleh manajer karena efek dari perusahaan siklus laba itu dirata-ratakan dalam pembayaran kas. Kemudian juga seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran selama beberapa tahun. Untuk kerugian sendiri, dalam keadaan tertentu, manajer itu tidak akan menerima bonus yang ditangguhkan. Seperti contohnya yaitu ketika manajer meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayar. Boleh di next. Kemudian masuk ke rencana insentif jangka panjang. Nah, rencana insentif jangka panjang sendiri mengikat kompensasi untuk pencapaian jangka panjang dan tercapai dengan harga saham biasa perusahaan, dan juga bonus itu dalam rencana jangka panjang biasanya merupakan opsi untuk membeli saham biasa perusahaan. Nah, ada beberapa jenisnya yaitu stock option. Yang pertama, pembelian saham secara langsung di bawah rencana opsi saham memberi manajer ekuitas yang dapat mereka pertahankan. Nah, bahkan jika mereka itu meninggalkan perusahaan, dan keuntungan yang dapat mereka peroleh setiap kali mereka memutuskan untuk menjual saham. Kemudian jenis yang kedua adalah phantom shares. Pada akhir periode tertentu, katakanlah 5 tahun, eksekutif berhak menerima penghargaan yang setara dengan apresiasi dalam nilai pasar saham sejak tanggal pemberian. Nah, penghargaan ini dapat berupa uang tunai, saham, ataupun keduanya. Kemudian jenis yang ketiga ada stock appreciation right, yang merupakan hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham dari saat penghargaan sampai tanggal tertentu di masa depan. Kemudian yang keempat ada performance shares, atau rencana pembagian kinerja memberikan sejumlah saham tertentu kepada seorang manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Nah, ini sendiri memiliki keuntungan yaitu penghargaan didasarkan pada kinerja yang dapat dikendalikan oleh eksekutif. Setidaknya sebagian. Juga penghargaan itu tidak tergantung pada kenaikan harga saham, meskipun peningkatan pendapatan kemungkinan akan mengakibatkan kenaikan harga saham. Kemudian jenis yang terakhir adalah performance units. Rencana ini menggabungkan aspek hak apresiasi saham dan juga saham kinerja. Performance unit juga sangat berguna di perusahaan dengan sedikit atau tanpa saham yang diperdagangkan secara publik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, terima kasih Astrid. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insentif untuk pejabat perusahaan. Nah, para pejabat perusahaan ini dimotivasi oleh dan berhak atas bonus untuk kinerja yang baik. Untuk merangsang motivasi,
CEO, yaitu yang merekomendasikan insentif ini kepada Komite Kompensasi Dewan Direksi, biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian kinerja setiap orang. Penilaian ini tentu subjektif. Beberapa perusahaan menggunakan sistem manajemen berdasarkan tujuan atau MBO, di mana tujuan khusus disepakati pada awal tahun dan pencapaiannya dinilai oleh CEO. Selanjutnya ada materi mengenai CEO compensation. Kompensasi CEO biasanya ini dibahas oleh Komite Kompensasi Dewan Direksi. Setelah CEO memberikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Dalam keadaan biasa, komite hanya dapat menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO ini. Namun, komite juga dapat memberikan sinyal penilaian yang berbeda atas kinerja CEO dengan memutuskan persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan tentunya tetap harus disertai penjelasan yang jujur tentang alasan keputusan tersebut. Menilik mengenai penjelasan kejujuran itu, maka ada pun proposal nih yang dibuat untuk memastikan bahwa Dewan Direksi ini bertindak demi kepentingan pemegang saham dan tidak bekerja berdasarkan belas kasihan kepada CEO. Yang pertama adalah mencegah direktur menjual saham mereka selama masa jabatan mereka untuk mendorong mereka mengajukan pertanyaan sulit kepada CEO tanpa takut berdampak buruk pada harga saham jangka pendek. Selanjutnya yaitu menetapkan batasan wajib atas masa jabatan direksi agar tidak terlalu terikat dengan manajemen nih. Selanjutnya ada mengadakan tinjauan kinerja tahunan direksi. Dan yang terakhir ada menghindari CEO korporasi bertindak sebagai ketua dewan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan akan menjelaskan materi tentang insentif for business unit manager. Next. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis insentif, seperti jenis insentif finansial, serta psikologis dan sosial. Nah, insentif finansial ini biasanya meliputi kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas tambahan. Biasanya fasilitas tambahan ini seperti mobil, perjalanan liburan, keanggotaan klub, dan sebagainya. Nah, untuk insentif psikologis dan sosial ini biasanya termasuk kemungkinan promosi jabatan, peningkatan tanggung jawab, otonomi yang lebih, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan. Pengakuan ini biasanya seperti piala, partisipasi dalam program pengembangan eksekutif, dan sejenisnya. Next. Nah, selanjutnya ada materi tentang ukuran bonus relatif terhadap gaji. Nah, di sini terdapat dua pemahaman yang berbeda akan ukuran bonus ini, yaitu ada fixed pay dan performance based pay. Nah, fixed pay ini di mana perusahaan merekrut orang-orang yang baik, lalu membayarnya dengan baik dan berekspektasi untuk kinerja yang baik dari orang-orang yang direkrut tadi. Nah, biasanya perusahaan ini lebih menekankan kepada gaji dan bukan pada bonus ataupun insentif. Lalu ada performance based pay. Nah, perusahaan ini biasanya mereka diawali dengan merekrut orang baik, lalu perusahaan ini mengharapkan atau berekspektasi terhadap kinerja yang baik pula, dan setelahnya baru mereka menentukan apakah akan membayarnya dengan baik jika kinerja dari orang yang direkrut ini benar-benar baik. Next. Nah, selanjutnya ada tingkat batas. Tingkat batas ini terdapat dua macam, yaitu tingkat batas atas dan tingkat batas bawah.
Tingkat batas atas adalah tingkat kinerja di mana bonus maksimum dicapai, sedangkan tingkat batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Nah, tingkat batas atas dan tingkat batas bawah ini memiliki efek samping yang tidak diinginkan, yaitu jika para manajer unit bisnis merasa bahwa kinerjanya telah mencapai bonus maksimum atau sebaliknya, maka biasanya ini akan berpengaruh dengan motivasional sistem bonus sehingga sistem bonus ini akan berlawanan dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, usaha-usaha para manajer untuk mencapai bonus yang maksimum dalam tahun tertentu mungkin mengakibatkan penurunan laba pada tahun berikutnya ataupun pada tahun sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ada materi tentang dasar bonus. Dasar bonus ini ada beberapa macam. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat yang biasanya digunakan pada perusahaan tunggal, dan ada juga yang didasarkan pada laba unit bisnis di mana itu digunakan pada perusahaan konglomerasi atau campuran dari keduanya, yaitu total laba korporat dengan total laba unit bisnis. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang terdiversifikasi yang saling berhubungan. Next. Lalu ada kriteria kinerja. Nah, kriteria kinerja ini ada kriteria keuangan. Biasanya unit bisnis yang berfokus kepada unit laba memilih kriteria keuangan yang dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Nah, jika unit bisnis tersebut lebih berpusat kepada investasi, maka keputusan perlu dibuat di 3 area, yaitu definisi laba, definisi investasi, dan pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi atau ROI. Nah, kedua ada penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak terkendali. Dalam memilih kriteria keuangan harus dipertimbangkan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang tidak terkendalikan. Nah, perusahaan perlu membuat penyesuaian terhadap 2 tipe pengaruh tidak terkendali, yaitu penyesuaian untuk mengeluarkan biaya tidak terkendali dari laporan unit bisnis dan penyesuaian untuk mengeliminasi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam, mungkin seperti kebakaran, gempa, dan gunung meletus. Lalu ada manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Nah, mengaitkan bonus manajer unit bisnis ke pencapaian target keuangan tahunan adalah hal yang bagus karena mendorong manajer untuk mencari cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru guna memenuhi target keuangan. Tetapi biasanya akan mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Keputusan investasi jangka panjang tidak akan diambil manajer jika merugikan keuangan jangka pendek, dan manajer mungkin termotivasi untuk memanipulasi data guna memenuhi target periode sekarang. Nah, selanjutnya juga ada mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek ini. Dalam penentuan insentif bonus untuk para manajer unit bisnis, dapat digunakan kriteria keuangan 1 tahun dan kriteria keuangan beberapa tahun. Metode lain untuk mengoreksi kelemahan yang melekat pada kriteria keuangan adalah memasukkan kriteria non-keuangan. Itu contohnya seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan pembeli, mutu, pengembangan produk, pengembangan karyawan, dan tanggung jawab terhadap publik. Next. Lalu ada pendekatan penentuan bonus. Nah, penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang ketat seperti presentasi laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian subjektif murni oleh atasan manajer atau dengan kombinasi di antara keduanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurhana. Pada Nurhana dipersilahkan. Oke, terima kasih Nasya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi agensi teori atau teori agensi. Nah,
teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasannya tujuan perusahaan. Nah, teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam rancang kontrak insentif. Nah, kontrak insentif seperti yang digunakan dalam teori keagenan sama dengan pengaturan kompensasi insentif yang telah dibahas di dalam bab ini juga. Nah, boleh di next. Oke, pertama-tama ada konsep dari teori agensi itu sendiri. Nah, sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain yang disebut dengan agen untuk melaksanakan suatu jasa dalam melakukan hal tersebut dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Nah, dalam sebuah perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan Chief Executive Officer atau CEO adalah agen mereka. Nah, para pemegang saham ini mempekerjakan CEO dan berharap bahwa dia akan bertindak untuk kepentingan mereka. Nah, untuk tingkat yang lebih rendah lagi, CEO ini merupakan prinsipal, sedangkan manajer unit bisnisnya adalah agennya. Nah, salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Nah, berikutnya ada tujuan yang berbeda dari prinsipal dan agen. Nah, teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi finansial, tetapi juga dari tambahan yang terlibat di dalam hubungan agensi, seperti jumlah waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, dan jam kerja yang fleksibel. Nah, prinsipal, yaitu pemegang saham sendiri, di sisi lain diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian finansial yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan. Nah, agen dan prinsipal juga berbeda dalam hal preferensi risiko. Teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer lebih menyukai kekayaan yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Nah, agen ini biasanya memiliki banyak kekayaan, mereka terikat dalam kekayaan perusahaan. Nah, karena penurunan utilitas untuk kekayaan dan besarnya jumlah modal agen yang bergantung kepada perusahaan, agen ini diasumsikan menghindari resiko karena mereka menilai kenaikan dari investasi ini tuh berisiko kurang dari nilai yang diharapkan atau aktuaria dari investasi tersebut. Nah, di sisi lain, saham perusahaan dipegang oleh banyak pemilik yang mengurangi risiko mereka dengan mendiversifikasi kekayaan mereka dan memiliki saham di banyak perusahaan. Nah, oleh karena itu, pemilik tertarik pada nilai yang diharapkan dari investasi mereka, sedangkan manajer tidak dapat dengan mudah mendiversifikasi risiko ini, karena itulah sebabnya mereka menghindari risiko tersebut. Lalu berdasarkan teori agensi juga muncul tidak dapat diamatinya tindakan agen. Nah, karena prinsipal memiliki informasi yang tidak memadai tentang kinerja dari agen tersebut, nah prinsipal ini tuh tidak pernah bisa memastikan bagaimana upaya agen berkontribusi pada hasil perusahaan yang sebenarnya. Situasi ini disebut juga sebagai asimetri informasi. Nah, asimetri ini dapat mengambil beberapa bentuk. Tanpa pemantauan, hanya agen yang tahu apakah dia bekerja untuk kepentingan prinsipal atau bukan. Nah, selain itu, agen juga mungkin tahu lebih banyak tentang tugas daripada prinsipal. Nah, informasi tambahan yang mungkin dimiliki agen ini disebut dengan informasi pribadi. Oke, boleh di next. Oke, berikutnya teori agensi ini akan membahas tentang mekanisme pengendalian atau mekanisme kontrol. Nah, para penganut teori ini menyatakan bahwa ada dua cara utama untuk menangani masalah-masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, yaitu dengan pemantauan dan juga insentif. Nah, pemantauan sendiri yaitu prinsipal dapat merancang sistem kontrol yang memantau tindakan agen, membatasi tindakan yang meningkatkan kesejahteraan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Nah, contohnya itu dari pemantauan ini adalah pemantauan sistem menggunakan laporan keuangan yang diaudit. Oke, lalu ada kontrak insentif. Nah, prinsipal dapat mencoba membatasi preferensi yang berbeda dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Nah, semakin banyak penghargaan agen yang bergantung pada ukuran kinerja mereka, semakin banyak juga insentif yang akan didapatkan oleh mereka. Nah, ketika kontrak yang diberikan kepada agen ini memotivasi agen untuk bekerja demi kepentingan terbaik prinsipal, kontrak tersebut dianggap dengan kongruen terhadap tujuan.
Nah, skema kompensasi yang tidak memasukkan kontrak insentif itu dapat menimbulkan masalah keagenan yang cukup serius. Misalkan jika CEO dibayar dengan gaji langsung, mereka mungkin tidak termotivasi nih untuk bekerja dengan rajin, seperti ketika kompensasi mereka terdiri nggak hanya dari gaji, tapi terdapat juga bonus. Namun tak satu pun dari pengaturan insentif tersebut dapat memastikan bahwa keselarasan tujuan yang lengkap, karena hal ini itu dikarenakan perbedaan preferensi risiko antara kedua pihak, asimetri informasi, dan juga biaya pemantauan. Nah, perbedaan ini menyebabkan adanya biaya tambahan. Bahkan sistem penyelarasan insentif yang efisien masih akan menghasilkan beberapa perbedaan preferensi. Nah, penambahan biaya kompensasi insentif, biaya pemantauan, dan kerugian residual secara resmi disebut dengan kata biaya agensi. Lalu di teori agensi ini juga terdapat kritik. Teori agensi mengimplikasikan bahwa manajer di organisasi nirlaba dan pemerintahan yang tidak dapat menerima kompensasi insentif kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan. Nah, banyak orang yang tidak menerima implikasi ini. Nah, teori ini dibahas dengan harapannya yaitu bahwa mahasiswa akan melihatnya berguna dalam berpikir bagaimana kompensasi insentif mempengaruhi motivasi manajer, tetapi diperingatkan juga untuk tetap berhati-hati jika akan menggunakannya demi menyelesaikan masalah kompensasi yang bersifat aktual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator Tita Lutfi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman saya atas semua penjelasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you.